Halo Pak, maaf, ini hari saya ambil cuti. Saya sedang di jalan menuju kampung Pak. Saya akan 2 hari di kampung. Akan saya kabari lusa. Akhirnya setelah sekian lama, saya bisa kembali pulang. Pak, sebenarnya tujuannya saya datang kemari ini hanya untuk minta surat rekomendasi pengajuan daftar S2, Pak. Kami tahu Pak Guru, dan memang kami sudah mempersiapkan surat rekomendasi untuk Pak Guru lanjut. Tapi mohon maaf, ada tugas terakhir untuk Pak Guru di semester ini. Silakan, Pak. Jadi begini Pak Guru, kami sudah siapkan surat tugas untuk Pak Guru untuk 1 semester ini saja. Ada sekolah di Pegunungan Lamboya yang saat ini mengalami kekosongan guru. Sebagai bagian dari keluarga Dinas Pendidikan, tentu kami sangat bangga jika Pak Guru dapat melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Tapi ini masih ada waktu Pak, 1 semester, untuk membantu kami di sekolah. Salah satu sekolah cabang kami di desa tersebut itu mengalami kekurangan pendidik. Kemarin itu ada 2 orang guru yang tentu sudah dimutasi. Karena yang pertama, guru tersebut sakit dan suka manja. Yang kedua, setelah menikah, guru tersebut pindah untuk mengikuti suami. Beberapa bulan yang lalu, itu mengalami bencana sehingga banyak sekolah yang rusak atau ruang yang rusak. Dan masih ada beberapa anak yang masih bersekolah. Sehingga kami sangat berharap dalam minggu ini Pak Guru bisa untuk melakukan proses belajar mengajar di sana. Kami sudah melakukan survei dan dari hasil Pak Guru ini menjadi kandidat yang sangat pas dan cocok untuk kami harus tempatkan di sekolah tersebut. Jadi Pak Guru, kami sangat berharap bertahan 1 semester saja Pak Guru. Dan setelah anak-anak ini ujian di sekolah induk, sekolah tersebut kami akan tutup. Setelah itu Pak Guru akan kembali ke kota untuk mempersiapkan dalam rangka persiapan kuliah S2. Sekolah cabang? Apa itu sekolah cabang? Kenapa mendadak ditugaskan di sana? Jadi ada sekolah Indo. Mereka punya beberapa sekolah cabang di daerah pelosok. Tujuannya biar bisa bantu anak-anak di daerah terpencil bisa sekolah lebih dekat. Kalau kakak ditugaskan di sekolah yang baru, terus bagaimana dengan beasiswa S2? Saya harus penuhi permintaan dinas untuk saya bisa dapat itu surat rekomendasi kuliah S2. Tidak apa-apa Jose, kan cuma 1 semester saja. Setelah itu, setelah anak-anak lulus, saya kembali ke kota dan proses S2. Ngomong-ngomong, kita tunggu di mana ini? Kelihatan jalan semakin sepi ini. Di map 2 kilo lagi sih harusnya. Kenapa kakak bawa barang 1 ransel saja? Bawa sedikit saja dulu. Nanti kalau betah baru ambil barang yang lain. Saya takut saya terbetah. Terus kenapa kita tidak lanjut ke dalam desa saja? Info dari kepala desa, dia bilang mobil tidak bisa masuk karena jalanan rusak parah. Kita bisa tunggu mereka di sini saja. Dan jalan terlalu parah, tidak bisa lewati mobil. Karena bekas badai dan banjir bulan lalu. Kau boleh pulang duluan? Tidak apa-apa, Ge. Saya bisa tunggu lebih lama di sini. Saya tahu kau jadwal pertandingan ini sore. Pulang so tidak apa-apa. Ingat kakak, kalau ada apa-apa telepon saya. Akan sulit. Katanya di sana tidak banyak sinyal. Jaga kesehatan kakak. Dah.
selamat siang. Dan Pak Guru baru tuh. Ya, saya Pak Guru baru. Jadi, Halo. Adi Nona yang jemput saya sekarang? Iya, saya Rambu, anak keduanya kepala desa. Sebenarnya kakak laki-laki datang jemput Pak Guru. Cuman kebetulan karena lagi temani Bapak berobat di Sumba Timur beberapa hari yang lalu. Oh, iya Pak Guru harus antar di mes penginapan, Pak. Biar saya bawa motor. Oke. Serusak apa dem jalan sampai mobil tidak bisa masuk? Itu sih Pak, soalnya bulan lalu ini badai banjir besar sekali. Makanya jalan sangat rusak dan mobil tidak bisa lewat so. Iya maaf ya Pak Guru, mes memang sudah hancur sejak bulan lalu karena badai yang besar. Tapi Pak Guru jangan khawatir, Bapak Desa sudah siap Pak Guru satu rumah untuk Pak Guru tempati. Ini kita cuma mampir kok Pak. Mari saya antar ke mes yang baru, tidak jauh kok dari sini. Sebelumnya minta maaf ya Pak, mungkin kelihatan tidak layak, tapi saya jamin Pak Guru akan nyaman di sini karena suasananya dia sangat sejuk, banyak pohon-pohon, pemandangan bagus Pak. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya salah satu keluarganya kami Pak. Cuman mereka lagi merantau ke Kalimantan untuk kerja. Kalau begitu kita simpan barang dulu Pak, habis itu baru saya lanjut antar ke sekolah. Iya Pak. Bagaimana Pak? Jangan ragu ya Pak, pasti Pak Guru akan cepat beradaptasi kok. Oh ya Pak Guru, untuk kebutuhan lainnya, 200 meter dari sana ada mata air nanti Pak. Oke, kita lanjut ke gedung sekolah Pak untuk lihat. Sebesar apa dem badai dan hujan sampai jembatan besi ini bisa hancur? Itu Pak, bulan lalu nih badai besar sekali. Makanya jembatan sampai rusak kayak begini. Desanya kami ini ada di dataran rendah Pak. Jadi air semua dari dataran tinggi turun ke sini dan sampai sekarang ini jembatan ini masih direncanakan untuk diperbaiki Pak. Oh iya Pak, kita jalan seberang sedikit ya Pak untuk ke sana. Sekolah juga hancur karena badai. Iya. Maaf ya Pak Guru. Saya sengaja memang bawa Pak Guru di sini. Biar Pak Guru lihat keadaan sekolah. Kemarin sih Dina sudah datang survei Pak. Dan katanya akan segera perbaikan. Sebesar apa dem badai sampai atap sekolah jadi hancur begini? Pokoknya besar sekali Pak, sampai lihat sendiri keadaan. Terus nanti mengajar di mana? Tenang Pak Guru.
Mari saya antar, Pak. Pak Guru, lihat sini, Pak. Itu sekolah sementaranya anak-anak, Pak. Sebenarnya itu kantor desa. Cuman karena desanya kami ini baru mekar, makanya belum ada kantor desa yang permanen, Pak. Anak-anak sementara akan belajar di sini sudah, Pak. Hanya ada anak-anak dari kelas 6 SD. Iya, itulah kenapa saya dikirim ke sini. Ditugaskan di sini untuk mengajar mereka selama 1 semester terakhir sebelum mereka ikut ujian di sekolah Indo. Setelah itu tidak ada lagi penerimaan siswa berikutnya. Terus setelah mereka lulus berarti sekolah paralel ini akan ditutup kok, Pak. Sepertinya begitu. Karena tidak ada lagi PNS yang mau ditugaskan di sini. Sudah 2 bulan, Pak, mereka tidak belajar. Semenjak guru yang terakhir itu pergi dari sini, Pak. Rambu kuliah. Saya baru wisuda, Pak. Baru pulang kampung. Tapi untuk sekarang masih bantu-bantu Bapak di kantor desa sih. Halo, Adi Alex. Ini kamu punya Pak Guru baru. Kita dapat guru baru lagi, Kak Rambo. Iya, guru baru dari kota. Tapi kasih tau teman-teman ya, besok harus datang sekolah lagi. Pasti dia senang sekali itu. Sudah 2 bulan dong tidak belajar semenjak dompung guru pergi itu, Pak. Tapi Pak Guru, saya minta tolong ya, Pak. Besok jangan terlalu kasar dengan orang, Pak. Tahu sendiri, Pak, anak kampung kadang-kadang baju di luar, kerak tidak rapi, kadang tidak pakai sepatu juga, Pak. Alvin, ada guru baru. Apa, Alex? Bulu balu? Sudah ada guru baru. Guru baru? Hah? Sudah ada guru baru? Ada guru baru. Sudah ada guru baru. Teman-teman, guru baru sudah ada. Ada guru baru? Ada guru baru. Sudah ada guru baru. Teman-teman, guru baru sudah ada.
Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Guru cari apa? Oh, Pak Guru ada cari bintang jatuh. Menurut kau Pak Guru ada cari apa? Di mana kamu teman-teman yang lain? Mungkin orang masih di jalan, Pak. Atau mungkin ini hari cuma saya yang datang sekolah, Pak. Kita tetap tunggu mereka beberapa menit lagi. Oke. Mereka tidak datang ini hari. Kita belajar berdua saja. Pak Guru. Hei. Keluar ulang. Keluar dan masuk dengan sopan. Maaf, Pak. Ini Elizabeth Bisu, Pak. Pagi, Pak. Saya Alvin. Selamat pagi Pak, saya Yati. Selamat pagi Pak, saya Sheila. Assalamualaikum Pak, saya Nisa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Seperti yang kalian lihat sekarang, saya guru barunya kalian. Dan saya punya tugas dan tanggung jawab untuk pastikan kalian belajar dengan baik selama 1 semester ini, sampai kalian ikut ujian akhir di sekolah induk nanti. Jangan repot-repot Pak, pasti Pak Guru tidak akan bertahan lama di sini. Maksudnya? Sudah 3 bulan tidak ada guru baru Pak. Karena guru-guru sebelumnya selalu kabur, karena tidak sanggup hidup di sini, Pak. Ya, kita lihat saja. Mungkin saya berbeda. Palingan Pak Guru hanya bertahan 1 bulan saja. Maaf kalau saya salah. Saya belum pernah lihat, cukup minta maaf. Ya, karena saya tidak pernah salah. Oke, mari kita mulai. Kita tes berhitung cepat. Sekali lagi, ini berhitung cepat.
Kau. Saya, Pak. 10 tambah 25 kurang 30. Berapa? 50, Pak. Salah. Bahkan dalam jawaban tidak mendekati sama sekali. Tapi kan saya jawab cepat, Pak. Kan Pak Guru bilang berhitung cepat. Oke, kita coba lagi. Kali ini pengurangan. Ini bukan berhitung cepat. Ini berhitung normal saja. Kau. Saya, Pak. Ya. 71 kurang 49. 1 tidak bisa dikurangi 9, Pak. Yang 1 harus pinjam dari 7, toh. Kalau 7 tidak mau kasih pinjam, gimana sih? Ya. Ya. 50. Semangat. Benar, benar, salah. Ini coba hitung ulang. Dapat 75. Semangat. Salah, 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 salah. Nanti kita coba lagi. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bekerja keras datang di sekolah. Besok tolong datang lebih pagi ya. Cuma mau pesan kalau giat belajar dan kejar kom cita-cita. Apapun kom cita-cita wujudkan itu, karena tidak ada yang tidak mungkin. Sam cita-cita adalah Sam mau jadi orang pertama yang injak matahari. Injak matahari? Wih, hangus yang ada. Kan Pak Guru bilang tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kalau begitu, Sam mau jadi orang pertama yang minum air laut sampai kering. Oke, waktunya pulang. Belum berdoa, Pak. Berdoa masing-masing dalam hati. Mulai. Amin. Perlu bawa begini guys. Ini hari kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik sekali. Dan sebenarnya kalian sudah sering lihat alat seperti ini atau benda seperti ini. Ada yang tahu ini apa? HP, Pak. Kepanjangannya HP? Harapan perempuan. Nope, handphone. Hand artinya tangan, phone artinya telepon. Telepon tangan, telepon genggam. Kalau dulu zamannya Pak Guru, telepon itu hanya menggunakan kabel dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, zaman sekarang ini sudah berubah. Terciptalah telepon genggam saat ini yang disebut smartphone. Kalian taunya benda ini selama ini hanya untuk pakai telepon, SMS, atau pakai main sosial media, tapi dia punya manfaat yang sangat-sangat luar biasa sekali. Salah satunya untuk pakai belajar. Ya, Pak Guru coba satu. Di mana letak Lamboya? Kecamatan Lamboya terletak di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalian bisa tanya apapun yang kalian mau, dan Google selalu punya jawaban. Yati, coba. Hah? Saya bertanya, Pak Guru? Ya. Oh. Bagaimana cara menumbuhkan bisul di bibirnya Alvin? No. Coba ganti dengan pertanyaan yang lebih positif, oke? Sela, coba Sela. Oke. Bagaimana cara merawat rambut dengan sehat? Kamu dapat menggunakan bahan alami seperti daun orang aring,
Dan akhirnya Budi hidup bahagia bersama ayah, ibu, dan adiknya. Sama macam mulai tensi dan kisah. Macamnya ini Budi dan dia punya keluarga punya kehidupan yang sempurna seto. Oke, saya mau memperjelas sama situasi. Pertama, dong lahirkan saya di dunia tanpa dong minta izin duluan di saya. Dan giliran kita lahir, dong bilang kita urus sendiri sakit pun takdir. Kalau begini, apa yang harus kita buat? Kalian saja yang ada orang tua sudah mengeluh banyak. Apalagi saya yang tidak ada orang tua. Kenapa kalian tidak pilih sendiri kalian punya orang tua yang mana dulu sebelum kalian lahir? Bukan salah kalau saya lahir di tempat yang salah. Oke. Pertama, kita tidak bisa pilih orang tua atau tempat lahir karena ini bukan tempat piknik yang bisa kita pilih-pilih. Pak Guru bilang begitu karena Pak Guru lahir dan besar di kota. Kamu tahu dari mana kalau kehidupan di kota lebih indah daripada di kampung? Kan banyak Pak gambar-gambar indah tentang kota di buku dan majalah. Tidak perlu lihat buku Anissa, cukup lihat Pak Guru langsung tahu kehidupan di kota lebih baik. Jadi ada dua contoh. Contoh yang pertama buah semangka. Bentuknya besar dan bulat. Mulus, terlihat sangat segar dan sehat. Tapi ternyata isinya ada ulat dan banyak busuk. Dan yang kedua ada buah durian. Dia berduri, bentuknya tidak rata dan tidak rapi. Semacam mengerikan sekali bentuk durian. Tapi isinya besar, manis, dan memuaskan. Dari itu buah semangka dan buah durian, kira-kira motivasi apa yang kita bisa petik? Kalau lapar, pergi petik durian di kebunnya orang. No. Depo motivasi semangka lebih cepat busuk daripada durian. No, bukan itu. Gengs, jangan fokus di buah. Ya, Elizabeth? Jangan. Melihat. Bentuk. Ya, Elizabeth benar. Jangan melihat sesuatu dari bentuk atau tampilannya. Karena yang menurut kita baik, belum tentu itu baik buat orang lain. Dan yang menurut kita seseorang itu sedang bahagia, belum tentu itu orang tuh benar-benar merasa bahagia buat diri sendiri. Ada orang yang suka menunjukkan beban dan masalahnya. Namun ada juga beberapa orang yang sangat pandai menyembunyikan beban dan masalahnya. Setiap orang ini pasti punya beban masing-masing. Ada yang bebannya ringan, ada yang bebannya berat. Baik itu orang kota ataupun orang desa. Baik itu anak kecil ataupun orang besar, pasti punya beban. Tidak mungkin ada orang yang hidup tanpa beban. Kita punya tugas itu hanya jalani dengan ikhlas dan baik. Dan percaya Pak Guru, kalian beruntung sekali lahir di kampung yang begini indah dan tenang. Ya, ini sudah maghrib, sudah mau gelap. Sepertinya kita harus pulang sebelum hujan dan kalian juga masih harus bantu kalian punya orang tua. Wih, kita singgah di kebunnya Elizabeth kok. Dia menangka enak-enak. Wah iya Alvin, di kebunnya Elizabeth dan menangka enak-enak. Weh, jangan weh, kasihan Elizabeth bisu. Aduh, tidak adrim kaitan. Masuk cepat. Pak Guru juga mau tomat dan lombok. Aduh, yang saya kasih kemarin sudah habis Pak Guru. Pokoknya ini hari saya semakin semangat pergi sekolah. Seperti yang Pak Guru bilang itu, belajar itu bukan untuk dapat ijazah, tapi belajar untuk buat kita punya otak terbuka lebar. Belajar untuk gali kita punya bakat, kumpul bekal yang banyak, biar dewasa nanti kita tidak kebingungan. Alex, kau jalan cepat sedikit. Kawan jalan terlalu cepat Alvin. Alex, ini dunia ini semakin mengerikan. Orang-orang berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Kalau kita dua lambat, nanti kita akan kalah dalam seleksi alam. Hah? Kita kalah dalam seleksi alam? Apa itu seleksi alam? Seleksi alam toh, contohnya di ini alam nih, singa yang satu dan singa yang lain berebut berampas tangkap rusa. Singa mana duluan yang dapat rusa, dia berarti yang bisa bertahan hidup. Mana singa? Ada singa di sini. Hei, ngali sekali kau, itu cuma pengumpamaan. Anggaplah kita dua ini singa. Kalau kita dua jadi singa, terus siapa yang jadi rusa? Om Nenek yang jadi rusa.
Isam nenek sumati ge. Saya tidak mau jadi singa, saya mau jadi elang. Elang pilihan yang bagus. Raja di atas udara, terbang tinggi, punya cakar kuat, dan mata yang tajam. Apa? Saya kan singa, kau elang. Mari kita dua uji. Hah? Saya tidak ada sayap. Yang sampai duluan di pohon, dia yang menang. Yang kalah, pikul tas 1 minggu. 1, 2, 3. Yo, saya pikir kamu sulambat. Kamu di mana Yati? Lain kali ucapkan salam duluan, Anissa. Selamat pagi, Yati. Kamu di mana Yati? Pak Guru belum datang dari tadi, Anissa. Kami juga dari tadi tunggu. Iya, tumben juga Pak Guru tidak datang cepat. Biasanya Pak Guru selalu sambut kita di depan sekolah. Tidak mungkin air sungai naik, Elizabeth. Kan sudah 2 hari tidak hujan. Iya, mungkin Pak Guru sakit. Atau mungkin Pak Guru belum cuci baju. Ayo pulang guys, siang sekali nih. Tidak mungkin Pak Guru datang siang begini. Mari tuh sore kita pergi bermain di rumahnya Pak Guru. Kita pulang di rumah masing-masing. Habis itu kita selesaikan semua pekerjaan. Habis itu sore nanti kita kumpul di bukit dekat sawah di rumahnya Pak Guru. Boleh juga. Tapi awas kamu dua terlambat ya. Lama betul dorang. Lama betul kamu dua datang, macam setunggu Jokowi lagi. Saya bosan liatin Elizabeth yang dari tadi diam terus. Hati-hati jangan lupa ya, kamu dua rumit lebih jauh dari kau. Mana? Hah? Itu anak laki-laki yang 2. Dong belum muncul, nanti dong nyusul. Sudah, mari kita pergi di rumahnya Pak Guru. Lambat banyak omong lagi. Kenapa berhenti? Enak ya jadi guru. Anak sekolah ada tunggu-tunggu. Guru ada enak-enak tidur. Nyati suka betul sembarang. Ella cepet kau pergi ke sebelum Pak Guru loh. Setiap berani. Elis kau saja. Kenapa kamu semua tidak berani? Kan Pak Guru bilang anak kecil berhak untuk bersuara. Ya sudah, biar saya maju. Dia masih hidup. Macam ada yang tidak beres ya. Pak Guru pemuka macam pucat sekali. Dia pakai bedak mungkin. Iya, Pak Guru pembaran tidak bergerak sama sekali weh. Iya toh Sela, mana ada orang tidur sambil joget. Woi iya, Pak Guru pembaran panas sekali, pasti demam. Bagaimana su, kita tidak ada yang punya obat. Puskesmas masih jauh, harus lihat kali. Apa Elis? Kau maksud tusuk-tusuk tangannya Pak Guru? Oh, dia maksud ambil HP-nya Pak Guru. Curi HP-nya Pak Guru, itu dijual.
Oh, Elisku maksud kita ambil HP-nya Pak Guru terus kita cari obat di internet. Dapat. Ih, kenapa dia termenyala? Baman weh. Masukkan sidik jari. Yes, terbuka. Macam saya. Itu di sini terada sinyal. Oh iya betul, mari kita bicara sinyal di bukit. Mari sudah jangan banyak omong lagi. Masuk pijam. Pinjam HP terlama Pak Guru ya. Yes, di sini main sibal. Sinyal, bukan sibal. Yang ini sudah entok? Iya, itu yang tulisan Google. Google, bukan Google. Oh, ini Google sudah buka ini. Halo HP. Halo juga. Permisi HP, jangan marah, kamu tanya. Ya, silahkan bertanya. Siapa yang mau tanya apa? Tanya siapa selingkuhannya kepala desa. Ini saya kau saya yang tanya. Kasih Elizabeth saja. Maaf sudah. Minta resep obat tradisional untuk meredakan panas dan demam orang dewasa. Rebusan kunyit jahe jeruk nipis. 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 Telat. Kita buat ini jamu untuk redakan demamnya Pak Guru. Terbuat dari jahe, kunyit, dan jeruk nipis tanpa gula. Kamu tahu dari mana dem resep? Kita pakai Google, Pak. Google? Google? Pak Guru kan pakai sidik jari. Bagaimana kamu pun cara buka? Minum sudah Pak Guru, minum sudah. Enak toh Pak, enak toh. Makan buah ge Pak, kami secapek-capek pipetik. Ini kali ku curi buahnya siapa lagi? Kami tidak curi Pak, kami pipetik di samping tetangga punya nenek, punya menantu, punya kebun Pak. Makasih. Sama-sama. Halo Pak, maaf saya sedang bertugas di desa Pak.
Di sini susah sinyal dan sekarang saya lagi ada di sekolah. Kami dari pihak beasiswa, kami rasa Bapak belum menerima email konfirmasi kelulusan beasiswa S2 sejak bulan lalu. Namun, hingga saat ini pihak kami belum menerima konfirmasi kesediaan persiapan perkuliahan dari Bapak. Tahap persiapan perkuliahannya dimajukan lebih awal. Jika tidak ada konfirmasi, maka perkuliahan S2 Bapak di semester ini akan dibatalkan. Ini adalah kesempatan kedua yang kami berikan sejak tahun lalu ya Pak. Saya tidak bisa pergi, Pak. Saya tidak bisa tinggalkan mereka di sini. Saya adalah alasan mereka bangun pagi setiap hari. Saya adalah harapannya mereka. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf sekali. Terima kasih, Pak. Pokoknya ingat satu hal, sekolah bukan untuk dapat ijazah, tapi untuk dapat ilmu dan pengalaman yang berguna. Karena itu ilmu dan pengalaman yang bikin kau hidup dengan baik dan bahagia. Kita tidak bisa beli kebahagiaan, tapi kita bisa beli pisang untuk dimakan. Dan kayaknya pisang dengan kebahagiaan dan merasa sama saja. Tapi ini pisang kan bukan kau beli, tapi kau curi di kebunnya orang. Heh, itu pemilik kebun anak perempuan punya suami adalah sama punya sepupu. Hei, bukan itu deh mimpi. Pak Guru, pendeta pernah bilang, uang banyak belum tentu buat kita punya hidup bahagia. Entah. Pak Guru belum pernah pegang uang banyak. Jadi Pak Guru tidak tahu dia merasa bagaimana. Pak Guru, bagaimana so nanti kalau kita punya cita-cita tidak terwujud? Apa kamu cita-cita, Alex? Saya mau jadi tentara, Pak. Saya mau jadi pejabat, Pak. Kalau suatu hari nanti dewasa kelak kamu pun cita-cita tidak terwujud, ya kamu harus tetap hidup bahagia. Wih, bagaimana bisa hidup bahagia kalau cita-cita tidak terwujud, Pak Guru? Alex, Alvin, bukan kita cita-cita yang bikin kita hidup bahagia. Bukan karena tunggu kita jadi polisi atau jadi tentara dulu baru kita bisa hidup bahagia. Kita harus bahagia pas kita jadi apapun di masa depan. Apapun kita profesi, kita harus bahagia. Saat kita bekerja dengan ikhlas dan penuh rasa syukur, apapun kita profesi, rezeki dan berkat akan datang melimpah mendekat di kau. Paham? Omong-omongin pisang kau pencuri betul? Tidak Pak. Ini saudara punya Pak. Hei, dia pencuri memang ini Pak. Jangan percaya sama dia. Tidak boleh pencuri, Alvin. Pohon punya akar itu salah satu bagian penting dari tanaman. Dan beberapa jenis pohon, seperti pohon beringin ini, punya kemampuan untuk beradaptasi lebih dengan menciptakan akar gantung seperti yang kalian lihat sekarang ini. Dan mereka semua punya fungsi yang luar biasa yang sangat membantu proses pernapasan dari pohon beringin itu sendiri. Akar-akar gantung ini punya peranan yang sangat penting sekali buat proses pernapasan dari pohon beringin. Karena pohon beringin ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan pohon-pohon yang lain. Akar-akar pohon beringin yang kalian lihat ini bukan hanya tergantung begitu saja, mereka semua punya fungsi. Ini kita harus bikin kesimpulan. Bentuk daun yang berbeda dan fungsi sama atau tidak. Iya. Kita harus bedakan juga. Yang ini dia punya pohon bercabang atau tidak dengan pohon yang tadi. Kalau begitu, saya cari buah dulu ya. Kau stop berjalan, fokus diskusi dulu. Coba hitung dulu dan jumlah tulang daun ya Elizabeth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya betul Elizabeth, ada 6 dan jumlah tulang daun di masing-masing sisi. Anissa bisa paham bahasa isyarat ya? Iya Pak Guru, soalnya kami masih keluarga. Di kampung keluarga ada 3 orang yang tidak bisa bicara, jadi kami sudah bisa paham.
Ya, waktu diskusi selesai, kita kembali ke sekolah untuk diskusi lebih lanjut. Siap, Pak. Hati-hati. Alvin, Ya Pak, Alex sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Kira-kira ada informasi? tidak tahu lagi Pak. Kemarin saya ketemu dia di sungai. Pas saya tanya, dia diam-diam saja Pak. Terbiasanya kayak begini. Biasanya dia paling rajin. Sebentar antar Pak Guru ketemu dia. Kayaknya dia tinggal di rumah lagi Pak. Sekarang dia main di sungai dan di kebun saja Pak. Oke, makasih. Ya Pak. Biasa Alek pancing sini Pak Guru. Oh itu Alek di sana Pak Guru. Alvin, oke, kau boleh pulang duluan. Kasihan kau rumah jauh. Oke Supa, saya pamit pulang duluan Supa. Permisi Pak. Hati-hati ya. Ya Pak. Alex. Alex, tunggu Pak Guru. Alex! Kenapa dia lari? Cepat sekali kau lari. Kenapa kau lari dari saya? Kenapa kau tidak pergi sekolah? Terserah saya mau masuk sekolah atau tidak toh Pak. Tidak, kau harus tetap masuk sekolah. Untuk apa juga kita sekolah? Ujung-ujung kita tetap jadi orang kampung yang hidup miskin. Kau tahu dari mana kau nasib buruk kalau kau belum berusaha? Memangnya apa Pak Guru pun tugas? Sam tugas pastikan kalian sekolah sampai selesai sebelum itu sekolah paralel ditutup. Memangnya apa dem untung buat Pak Guru? Supaya saya bisa kembali ke kota dan dapat surat rekomendasi kuliah S2 dari dinas. Kuliah S2? Apa itu Pak? Bukan itu Deminti. Deminti sama kau sekolah bertahan sedikit lagi. Sampai kau tamat sekolah. 1 semester lagi ujian. Secapek kerja dan kena pukul terus dari sam tante sampai tempat tinggal Pak. Kau bukan tinggal dengan orang tua? Dari kecil saya sudah tinggal dan kerja di rumahnya orang Pak. Saya antar kau pulang dulu. Sam kaki sakit injak batu tajam tadi kali Pak. Sam beban hidup so banyak, tambah ketemu anak bodoh kayak kau lagi. Semangat Pak. Semangat. Siapa yang sering pukul kau di rumah? Sam tante dengan dem suami Pak. Setiap hari kena marah terus, kena pukul terus karena salah kerja. Kenapa kau bisa tinggal dengan orang? Saya juga tidak tahu Pak. Sudah dari umur 1 tahun. Terus orang tua di mana? Bapak sudah tidak ada. Mama hilang kabar di Malaysia. Sudah tidak ada orang tua, jadi beban berat lagi buat saya. Aduh, masih jauh rumahnya Kom Tante? Sedikit lagi Pak. Semangat Pak. Hei, jangan bawa sini lagi deh Pak Guru. Di sini ini bukan rumahnya Alex. Tapi katanya selama ini Alex tinggal di sini dari kecil. Panjangnya penjelasan Pak Guru. Kami ini bukan keluarganya aslinya Alex. Hubungan darah pun tidak ada sama sekali Pak Guru. Dan mama dulu tuh datang simpan mereka di sini Pak Guru. Terus pergi menghilang sampai sekarang tidak bertanggung jawab. Ya, maksudnya saya kenapa tiba-tiba Tante dorang lepas tangan untuk urus ini anak setelah selama ini dia hidup dengan Tante? Ini anak ini sumber masalah buat kami. Malas kerja, hanya ingat pergi bermain, tidak tahu bantu kami. Kami ini sebanyak anak di rumah, ada dia tambah beban saja. Terus bagaimana sekarang dengan nasibnya ini anak? Pak Guru, ini anak ini ada kakak yang sudah menikah, jadi Pak Guru antar dia saja. Pak Guru, kau lepas kembali dia ini anak di sini, nanti sama suami main pukul terus dia setiap hari.
Kena aku terkasih tahu kalau ada kom kakak. Kita harus pergi cari kom kakak. Tidak. Setir malu kamu adik tinggal di sini. Jadi kau pikir ini rumah tempat penampungan anak? Kok hanya sama adik satu sih? Kok perhitungan sekali. Oh, jadi kau pikir tambah satu anak ini tidak kasih dia makan? Belum lagi dia pun kebutuhan yang lain. Pokoknya saya tidak mau tahu. Sang adik tetap tinggal di sini. Laki-laki, kau jangan lupa ya. Ini rumah itu rumah sama orang tua, bukan kom rumah. Jadi ini belis adat saja belum kau kasih lunas. Jadi kau buat diri seolah-olah ini kau rumah. Di sini saya sudah banyak sekali anak-anak yang kita urus. Jangan kau tambah-tambah beban lagi ya. Ih, kau ini kau. Cari betul sama kamu, saya tampar sama kau nih. Apa? Kau mau tampar sama saya? Kau tampar sudah? Kau belum kasih makan saya apa-apa, kau sudah mulai sombong. Kau jangan pernah bawa masuk itu anak di rumah sini ya. Kalau kau mau bawa masuk, kau buat rumah sendiri. Pak Guru, tunggu. Pak Guru, saya minta maaf ini kejadian. Saya memang kakaknya Alex. Saya dan dia ini satu mama. Cuman kami beda bapak. Saya sudah berusaha untuk menerima Alex, Pak. Tapi ini bukan saya punya rumah. Tapi ini rumah sama calon istri. Saya juga hidup numpang di sini. Saya bantu sama mertua untuk kerja di sawah dan di kebun. Dan juga saya tidak bisa berbuat apa-apa di sini, Pak. Kau ikut Pak Guru dulu sekarang. Nanti baru kakak jenguk-jenguk kau. Saya tidak sama ada Pak Guru. Berhenti menangis. Kom air mata tidak akan rubah kom nasib. Pak Guru, pasti indah sekali dan merasa lahir dan besar jadi anak kota. Tidak juga. Tidak seindah itu. Macam kejam sekali ini hidup. Sama si kecil, tapi sudah dapat ujian yang berat sekali. Alex, kau dengar? Di ini hidup ini ada dua macam ujian. Yang pertama ujian yang berat dan menyakitkan. Yang kedua ujian yang menyenangkan. Ujian yang menyenangkan itu seperti harta kekayaan yang bikin orang lupa tentang dunia. Tapi ujian yang berat yang menyakitkan bikin kita bisa berdoa, bikin kita bisa berharap, dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang kau rasa sekarang. Dan ini ujian akan buat kau lebih kuat dari sebelumnya. Sejak kecil kau dapat ujian yang berat, nanti pas kau dewasa semua akan terasa lebih ringan. Karena kom hati sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kom hati sudah terbiasa dengan ujian berat seperti ini. Saya tidak yakin saya bisa lewat ini semua, Pak.
Kenapa kau ragu saat kau punya Pak Guru paling hebat di dunia? It's okay. Everything's gonna be okay. I promise. Apa dia marti, Pak? Sudah, bangun anak kampung. Kita pulang di rumah, mandi, dan makan. Saya sudah tidak sabar kasih tahu teman-teman. Tutup kau mulut. Besok bangun pagi dan cuci sam baju. Saya boleh panggil Pak Guru Bapak? Tidak, jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Baginda Raja. Pak Guru. Pak Guru, enak jadi orang dewasa ya, Pak? Kadang enak, kadang tidak enak. Kenapa kau tanya begitu? Saya takut tambah dewasa, Pak. Macamnya tambah dewasa, hidup kayak semakin berat. Semua yang terasa berat akan jadi lebih ringan kalau kita ikhlas. Tidak ada pilihan lain selain hadapi dan jalani. Saya tahu kau terlalu kecil untuk dengar ini. Tapi kau hanya perlu jadi orang baik untuk jalani hari yang baik. Tidur sudah, besok sekolah. Saya tidak bisa tidur, Pak. Saya belum pernah makan pagi sebelumnya, Pak. Kau terlalu berlebihan. Makan. Makan secepat.
Kemudian sekarang tinggal 6 bagi 2. Hasilnya dapat 3. Taruh di atas ini coba. 3 kali 2. hasilnya Nah, ini harus dibagi duluan ini. Dibagi duluan. Apa yang dibagi pertama? 8 bagi 4, Pak. Ya, 8 bagi 4 berapa dem hasil? Coba hitung. Pakai jari. 1, 2. 2, Pak. Ya. Terus sekarang hasil 2-nya ditulis di bagian mana? Di bawah sini, Pak. Salah, bukan di situ. Bisa bingung, Pak. Jangan bingung, pelan-pelan. Konsentrasi, fokus-fokus. Pelan-pelan. Coba lagi. Lanjut dulu. 2 dikali dengan 4-nya dulu, baru. Minum air dulu, Alex. Supaya kamu otak lancar. Kau dapat dari mana lagi nih air? Saya lihat dem botol di jalan, saya ambil dem air di kali. Hah? Pak Guru, kenapa? Jangan datang. Ada darah di Pak Guru pung tangan. Pak Guru tidak apa-apa. Hasil darahnya ada Bapak ya. Nah ini tadi sesuai dengan gejala yang Bapak kasih tahu di saya suarakan Bapak untuk cek darah lengkap ya. Ternyata setelah cek darah lengkap ini ada beberapa yang tidak normal. Salah satunya ini di sini Bapak lihat nilai normalnya harusnya begini ya. Ini malah dia 8 kali lipat lebih tinggi. Nah ini kenapa bisa begini? Salah satunya itu karena ada infeksi atau keganasan. Tapi kalau di puskesmas ini kita belum bisa pastikan betul tidak dia keganasan atau infeksi. Kita harus rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap supaya tahu betul tidak ini keganasan. Jadi nanti saya rujuk Bapak ya pergi di rumah sakit ya. Saya banyak pertanyaan Bu Dokter, maksudnya selama ini saya jalani pola hidup sehat. Iya Bapak, kalau soal keganasan bukan hanya karena pola hidup yang salah, tapi salah satu penyebabnya juga ada karena keturunan. Nah, karena kita di sini pemeriksaan terbatas Bapak, saya tidak bisa pastikan betul tidak ini dari pola hidup. Ya, jadi karena itu saya pertimbangkan kita harus rujuk supaya tahu penyebab pastinya apa. Begitu Bapak. Jadi Bapak dari ini hasil pemeriksaan lab, saya berpikir bahwa Bapak jangan menganggap ini sesuatu yang remeh. Ya, ini harus ditanggapi dengan serius dan harus dilakukan pemeriksaan secepatnya. Jangan tunda-tunda lagi Bapak ya. Langsung sudah ini dikasih rujukan, pergi ke rumah sakit.
Bagaimana hasil pemeriksaan kakak? Dokter bilang apa? Kenapa diam? Jawab dulu. Dokter bilang sakit apa? Sakit yang sama seperti almarhum kakek dan paman dulu. Tapi kan mama sehat dan aman selama ini. Iya. Tapi turun di saya sekarang. Kakak jangan khawatir. Kita bisa cari solusi. Sekarang kan pengobatan sudah canggih. Kakak jangan begitu. Bila perlu kita keluar daerah saja. Kita ke Bali, Jakarta, Surabaya, atau Singapura. Kakak jangan panik ya. Biasa telepon orang rumah sekarang. Pak Guru dari mana? Pak Guru dari kota. Pak Guru kenapa? Pak Guru sakit. Pak Guru pucat. Alex, bagaimana nanti kalau suatu hari Pak Guru... Apa Pak? Tidak terjadi, tidak apa-apa. Pak Guru aneh sekali. Alex, kau kan anak baik. Kau harus ingat satu hal. Setiap anak baik pasti bertemu dengan orang baik. Setiap anak baik pasti dapatkan rezeki yang baik dan dapat masa depan yang baik. Coba kau ulang. Setiap anak baik pasti bertemu orang yang baik, dapatkan rezeki yang baik dan masa depan yang baik. Pak Guru lihat apa? Menurut kau Pak Guru ada lihat apa? Pohon. Pak Guru ada lihat kenangan. Mari pulang ge Pak, saya ada goreng ikan buat Pak Guru. Pak Guru terima makan ikan sungai. Bisa suka kasih bersih pakai air garam dan jeruk nipis Pak. Selamat sore Pak. Ayo masuk dalam saja tuh Pak. Kita di sini saja. Saya tidak akan lama. Maaf Pak Guru. Pak Guru kelihatan pucat dan lelah sekali. Ada masalah kok Pak? Sebenarnya anak-anak masih punya waktu 2 minggu lagi untuk sekolah. Cuma sepertinya kita harus percepat. Dan saya minta tolong Nana Rambo untuk temani mereka pergi ke pusat kecamatan biar lebih dekat dengan sekolah induk. Kenapa tiba-tiba Pak? Ada masalah kok? Saya sudah dapat izin dari orang tuanya mereka juga dan juga dari walinya mereka untuk mereka bisa ikut ke kecamatan dan ikut persiapan ujian di sana. Saya juga sudah minta izin dari Romo di gereja Katolik biar untuk sementara anak-anak tinggal di asrama Katolik sampai ujian selesai. Dan untuk itu saya minta bantuan Nona Rambo untuk temani anak-anak antar mereka besok dan temani mereka dari ujian praktek sampai ujian kelulusan selesai. Tapi saya merasa mereka hanya butuh Pak Guru saja. Saya harus segera kembali ke kota.
Alex bilang Pak Guru mau lanjut kuliah S2. No, saya sakit. Baik, tapi kita bisa tunggu Pak Guru sembuh kok. Saya tidak akan datang kembali lagi. Saya minta tolong bantuannya Nona Rambo besok sore. Temani mereka. Akan ada mobil yang jemput mereka di seberang sungai. Permisi. Terima kasih. Ini apa ini? Iya, masa dia nggak tinggal? Bosan saya tinggal ini. Kakak cari Pak Guru. Selamat pagi sebelumnya. Kakak minta maaf ya. Kakak bukan datang cari Pak Guru. Tapi kakak cuma mau kasih tahu kalau hari ini hari terakhirnya kalian sekolah ya. Dan anak-anak, besok sore kalian sudah dijemput ya untuk ikut ujian di sekolah induk. Kami sudah dapat izin dari orang tua wali masing-masing. Jadi tetap semangat ya. Kita tinggal di mana nanti kakak? Sampai kapan kita tinggal di sana kakak? Terus Pak Guru sekarang di mana kakak? Kalau itu, makasih. Kakak kurang tahu. Kenapa tiba-tiba sekali pindah ke sekolah induk, Pak? Apanya yang tiba-tiba? Kalian kan sudah selesai belajar dan sudah memang saatnya berangkat ke sana untuk ikut ujian. Tapi Pak Guru tetap ikut kita kan, Pak? Pak Guru tetap ikut kan, Pak? Sudah selesai sama tugas di sini, saya harus kembali ke kota. Saya tidak mau pergi. Kau pikir kau siapa sampai kau bentak begitu sama saya? Berhenti batingkah. Jangan bikin diri seolah kau punya banyak pilihan untuk bertahan hidup. Kau mau harap apa sekarang? Lihat kau diri. Pak Guru sakit. Pak Guru harus kembali ke kota sesegera mungkin untuk berobat. Bukan sakit parah kan, Pak? Ada dem obat tuh, Pak. Kita harus pergi sekarang. Kamu teman-teman yang Romo tunggu di seberang sungai. Sampai di penginapan bersikap baik ya. Jangan buat masalah di sana. Kenapa Pak Guru tidak ikut kita juga? Pak Guru pun tugas hanya ajar kalian sampai akhir semester. Saat ujian kalian akan dijemput untuk ikut ujian di sekolah induk. Pak Guru nanti akan tetap ikut kami pas ujian toh? Pak Guru harus pergi jalani perawatan. Pak Guru pasti sembuh kan? Kalian pun jemputan sudah datang.
Pak Guru. Terima kasih, Pak. Jangan khawatir, gereja akan perlakukan kau dengan baik. Maaf Pak Guru, saya salah tentang Pak Guru selama ini. Pak Guru adalah guru terbaik yang pernah saya punya. Kejar kom cita-cita. Pulang kampung dan bangun kom daerah. Kita pasti ketemu kembali kan, Pak? Habis ujian pasti Pak Guru jemput kembali sama saya toh, Pak. Saya tetap tunggu Pak Guru datang. Terima kasih Bapak. Saya tetap tunggu Bapak datang. Sabar ya. Kamu tunggu di sini ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Pak sudah temani mereka sampai mereka selesai. No. Saya yang harus bilang terima kasih. Ayo. Jadi anak-anak, untuk sementara kita tinggal di sini dulu ya. Dari kalian ujian praktek sampai nanti ujian akhir sekolah. Ini pastori gereja Katolik. Untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Tapi kalian jangan khawatir ya, kita akan dapat perlakuan yang baik. Ya, karena kita sudah dapat izin di sini, jadi kakak harap kita jangan pernah buat masalah di sini. Alex, kau jangan terlalu pikir Pak Guru. Alvin, kenapa Pak Guru tidak ada kabar ya? Saya yakin pasti Pak Guru di sana baik-baik saja. Alex, ayo kita tetap harus belajar. Kita masih ujian besok. Pak Guru meninggal? Aduh, saya tidak tahu harus ngomong apa. Bagaimana nanti saya kasih tahu anak-anak?
Kenapa Alvin? Ada apa? Kenapa kau menangis? Pak Guru Alex. Kenapa Pak Guru Alvin? Pak Guru Alex. Saya adiknya Pak Guru. Kakak datang jemput Alex untuk tinggal dan lanjut sekolah di kota. Mulai sekarang, kita dua keluarga. Kakak, kenapa Alvin juga tidak ikut dengan saya? Alvin masih punya orang tua dan keluarga. Tapi jangan khawatir, Alvin juga dapat beasiswa penuh untuk masuk ke sekolah asrama. Begitupun dengan kau teman-teman perempuan. Saya boleh ketemu Alvin dulu sebelum saya pergi, kakak? Tentu boleh toh. Pasti kau datang untuk pamit pergi toh? Saya bisa batalkan kalau kau mau. Jangan, Gi. Ada orang-orang baik yang peduli dengan kita. Ini kesempatan besar untuk kita dapat kehidupan yang lebih baik. Janji, nanti kita di kampung kita akan ketemu lagi. Sejanji sahabat, saya pasti akan pulang kembali. Saya pergi sekarang, Alvin. Semoga kau bahagia dengan keluarga baru, sahabat. Semangat ya. Belajar baik-baik di kota, baik-baik dengan keluarga baru di kota ya. Terima kasih, kakak. Dah, Alex. Sedih ya? Tidak apa, begitu sudah. Nanti kan kalian juga dapat beasiswa sekolah di kota. Saya seperti sahabat tinggal di kota. Yuhu.
Izin Bapak, ada prajurit remaja yang mengharap. Ya masuk. Ya, Mas. Masuk. Izin masuk. Ya, duduk. Ini sampai kapan tuh cutinya? Siap 2 minggu, Pak. Jadi ya senang ya. Bangga ya jadi tentara ya? Siap bangga, Pak. Oh iya. Ya selamatlah ya, laksanakan tugas dengan baik. Selama di sini cuti, salam hormat buat keluarga ya. Kami mohon izin kembali, Pak. Ya oke. Ya selamat ya. Kenapa Alex tidak sabar baru pulang? Saya sengaja, Kakak. Seharusnya kau kasih tahu, Adi. Saya tiba-tiba ingin pulang. Apa kabar, Kakak? Maaf sudah. Saya belum bisa jadi kakak yang baik buat Alex. Kakak sama saudara kandung terbaik. Hanya kakak yang saya punya sekarang. Masuk Alex. Baru masuk di rumah. Kita tunggu Kom kakak Ipa dan Kom Adi pulang dari kebun. Saya keluar tidak lama dulu, Kakak. Sebentar saya datang kembali. Alex mau pergi di mana? Baru sampai mau pergi lagi. Ada satu tempat yang saya harus kunjungi, Kakak. Jalan sudah. Kakak tunggu di rumah.
Apa kabar, saudara? Ini kayak mimpi lihat kau, Alvin. Sayangnya ini nyata, kawan. Saya rindu sekali sama kau, Alvin. Lama tak jumpa, sahabat. Kenapa kau ada di sini, kawan? Setelah pulang kuliah dan kerja, saya selalu datang di sini setiap bulan Juni. Setiap tahun saya datang di sini, saya selalu berharap ketemu kau di tempat. Kau tidak lupa kan? Tidak akan mungkin saya lupa. Saya hanya belum mampu yakinkan Sam diri untuk pulang kampung selama ini. Saya masih menangis terus tiap malam kalau ingat kita semua. Saya juga. Alex, kita punya cita-cita sudah tercapai sekarang. Pak Guru pasti bangga lihat kita sekarang. Saya jadi lebih lega sekarang. Kau ada kabar tentang teman 4 orang? Sejak kita tak bisa diadopsi orang tua asuh pas tamat SD, saya betul-betul tidak pernah dengar kabar lagi tentang kalian semua. Kita harus cari dorong. Masih ada satu hal yang harus kita buat, Alex. Halo semua. Kami dari Squad 32. Terima kasih sudah menonton film kami dari awal hingga akhir. Semoga kalian semua bisa terhibur, termotivasi, dan terinspirasi. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam proses pembuatan film ini ya. Terlepas dari semua kekurangan, kami benar-benar bekerja keras untuk mempersembahkan film Sumba terbaik untuk kalian semua. Kami percaya karya seni memiliki kekuatan besar untuk menciptakan perubahan. Untuk itu, kami ingin mengajak seluruh anak Sumba untuk bangkit dan kembangkan bakat unik yang kalian miliki. Jangan lupa dukung kami terus karena dukungan kalian menentukan pembuatan karya film-film selanjutnya. Dukung kami dengan cara subscribe, like video ini, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke teman dan keluarga kalian semua. Jangan lupa tag kami di Instagram story kalian ya. Satu Squad Untuk 1000 inspirasi. karya anak Sumba untuk Indonesia. Salam dari Lamboya. Salam dari Lamboya. Salam dari Lamboya. Kita tempat pemaham dari dokter yang itu setempat. Sabar, Pak. Saya kan
Yo, kau singa. 2, 3. Ulang. Begitu, mengerti toh? Ah, terus lanjut lagi nih. Ini Anissa pas ini seperti itu. Oh tidak, Saya suka tahu mati-mati bagus. Tariklah jilbab ke belakang kalau gitu. Ya. 1. Obat tradisional untuk meredakan. Ria. Ria. Bukan itu udah mimpi. Tidak. Hei, laki-laki, kau jangan lupa ya. Ini rumah sama orang tua. Jadi jangan kau pikir. Buat kami ini banyak anak di rumah. Bolak-balik. Kami ini sebanyak anak dalam rumah ini. Ini dia yang jadi beban buat kami. Rumah. Kenapa terus ini Tuhan? Panjang dan cerita Pak Guru. Hubungan kami bukan keluarganya Alex. Pak Guru. Tolong. Ayo Pak. Coba betul, tinggal maju. Oh, sorry. Ya, ujiannya. usia. Jadi bilang dia harus Pak Guru. Oh, tinggal satu. Berhenti bertingkah. Putri punya pajak. Tiga. Berhenti bertingkah. Putri punya banyak pilihan untuk berada satu tempat Korea. Kami tahu Pak bahwa sebenarnya kami sudah Boleh lihat di sana Pak, harus di sini terus. proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Dia tidak banyak, tidak kata banyak saja yang salah tadi. Oke. Ada orang anak untuk ikut kakak, untuk ikut kakak. Orang tua dulu. Begitu. Yeah.